Perkenalkan, aku Sarah Lauren Syalam. Aku Catherine Violet. Sekarang kita mau keliling-keliling nih. Yuk ikutin kita. Ayo. Shirley, apaan tuh? Ih, mereka lagi ngapain ya? Iya, lihat yuk. Ayo. Halo guys, kami lagi ngomongin apa sih? Kami lagi ngomongin sel tumbuhan nih. Oh, kok disebut sel tumbuhan ya ini? Wow, ini disebut sel tumbuhan karena dilihat dari strukturnya gitu. Bisa dilihat dinding selnya itu lebih kaku daripada sel hewan, dan kita bisa lihat juga bentuknya itu cenderung seperti kotak karena dia itu kaku. Sedangkan kalau sel hewan itu bentuknya agak bulat dan bentuknya itu tidak kaku seperti sel tumbuhan ini. Terus apa aja sih yang ada di sel tumbuhan ini? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari organel-organelnya. Kemudian kita akan beralih ke bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama ada plastida. Seperti yang dapat kita lihat, plastida ada sitoskeleton, ada nukleus, ada vakuola. Ukurannya ini lebih besar ya daripada sel hewan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Di sini ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma yang halus dan yang kasar. Yang kasar biasanya ada didampingi dengan ribosom. Kemudian ada mitokondria. Lalu ada badan Golgi. Dan di sampingnya itu ada vesikel. Kemudian selanjutnya ada badan mikro, ribosom, yang seperti yang kita bilang biasanya dia terletak di dekat dengan retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada dinding sel. Selanjutnya ada plasmodesma yang berbentuknya seperti rongga. Kemudian, jika rongga tersebut ada serabut-serabut kecil, serabut-serabut itu bernama silia. Selanjutnya ada membran sel, vesikel, peroksisom, dan juga yang terakhir adalah cairan sitoplasma. Pertama, saya akan menjelaskan tentang plastida. Plastida merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Nah, jenis plastida ada 3. Yang pertama ada leukoplast, yaitu plastida tidak berpigmen. Kemudian ada kloroplas, plastida mengandung pigmen hijau, dan ada kromoplast, yaitu plastida untuk menyimpan Dan mensintesis protein. Dan sekarang saya akan menjelaskan struktur sel tumbuhan yang ketiga, yaitu nukleus atau pusat dari sel eukariotik. Bisa juga disebut sebagai inti sel. Dan di dalam nukleus sendiri tersusun lagi atas membran inti, pori inti, kromosom, dan nukleus. Fungsi dari nukleus sendiri yaitu sebagai penyimpan protein, menyimpan materi genetik atau DNA, lalu mengatur seluruh kegiatan sel, dan mesintesis ribosom yang dilakukan oleh nukleus. Lalu struktur sel yang keempat yaitu vakuola atau organel yang menjadi tempat area penyimpanan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi dari vakuola yaitu sebagai tempat akumulasi limbah sisa, metabolisme sel, dan tempat cadangan makanan. Lalu yang kelima yaitu RE atau retikulum endoplasma.
Organel seperti jaring yang terdapat dalam sitoplasma yang memiliki dua jenis, yaitu yang pertama RE yang halus, tersusun atas tubulus, tidak dilekati ribosom dan berfungsi untuk sintetis lemak. Lalu yang kedua yaitu RE kasar, tersusun atas sistema, dilekati ribosom dan berfungsi untuk sintetis protein. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang badan Golgi. Jadi badan Golgi itu merupakan organel yang tersusun atas kantong yang bertumpuk. Fungsinya itu yang pertama sebagai tempat modifikasi protein, glikoprotein, dan fosfolipid. Yang kedua itu untuk menyintesis banyak polisakarida. Kemudian kita akan membahas mengenai organel sel ribosom. Jadi ribosom adalah organel sel yang tersusun atas RNA dan protein, di mana ribosom dibagi menjadi dua, yakni ribosom lepas dan terikat. Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nah, sebagai info tambahan nih, jadi di sel tumbuhan itu ada yang namanya badan mikro. Jadi badan mikro itu organel sel yang diselubungi oleh membran tunggal yang berisi enzim katalase dan oksidase. Badan mikro pada tumbuhan adalah giloksisom yang mengandung enzim yang mampu mengubah lemak menjadi gula. Fungsinya yakni yang tadi, mengubah lemak menjadi gula. Selanjutnya ada dinding sel. Apa sih itu dinding sel? Dinding sel itu sendiri adalah lapisan di luar membran sel yang menyelubungi sel sebagai pelindung dan pembentuk sel tumbuhan. Apa sih fungsi-fungsinya? Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung isi sel dan mencegah kehilangan cairan. Yang kedua, untuk memperkuat bentuk sel tersebut. Yang ketiga, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, sehingga tidak mudah tergoncang. Dan selanjutnya ada plasmodesma. Plasmodesma itu apa? Plasmodesma itu adalah saluran kecil pada dinding sel tumbuhan yang menjadi penghubung antara sel yang berseberangan dan terletak di dalam nokta. Fungsinya itu sendiri menjadi jalur komunikasi dan transportasi zat dari sel yang satu menuju ke sel yang lainnya. Bisa dilihat bahwa ada seperti rongga yang membantu untuk transportasi dan jalur komunikasi. Selanjutnya ada membran sel. Apa sih itu membran sel? Membran sel adalah lapisan yang menjaga komponen sel di dalamnya yang tersusun atas senyawa kimia seperti lipid, protein, dan juga karbohidrat. Fungsinya itu adalah membentuk sel, melindungi dari serangan luar, membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme, dan juga melindungi bagian sitoskeleton ini. Kemudian ada vesikel. Vesikel merupakan ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel, yang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan membran sel. Fungsinya ada dua, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan dan yang terakhir sebagai transportasi protein dan lemak dari RE ke badan Golgi. Kemudian ada perioksisom. Perioksisom merupakan organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid bilayer yang mengandung protein reseptor. Fungsinya untuk penghasil enzim oksidase dan katalase. Kemudian ada untuk memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya, organel sel yang terakhir adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Fungsi dari sitoplasma adalah yang pertama, media suspensinya organel. Lalu yang kedua, sebagai tempat yang mengandung berbagai macam enzim yang dapat digunakan organel. Lalu yang ketiga, sebagai reproduksi sel, sintetis protein, glikosis, serta sitokinesis. Lalu yang terakhir yaitu melarutkan sampah, metabolisme, dan menyimpan nutrisi. Nah, untuk tambahan lagi nih, jadi di sel tumbuhan itu ada yang namanya sitosol.
Jadi sitosol itu merupakan komponen sel dalam sitoplasma yang berupa cairan. Jadi fungsinya itu yang pertama itu sebagai tempat reaksi kimia, yang kedua itu sebagai tempat sebagian besar metabolisme sel berlangsung. Ternyata semenarik itu ya organel sel tumbuhan. Banyak sekali loh bagian-bagiannya. Sekarang kita jadi mendapatkan informasi tambahan baru ya untuk mendukung pembelajaran biologi. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye-bye.